Gimana sih dok cara taunya pembukaan lengkap? Apakah benar 10 jari ini masuk ke dalam MISFI kita? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Olive, spesialis Obgyn. Nah pastinya pengen tahu ya, kenapa sih dok kok bisa tahu nih pembukaan 2, pembukaan 3, pembukaan 4 gitu. Oh ini udah lengkap nih, ayo mulai ngeden. Nah itu sebenarnya diperiksa dari pembukaan atau cervical dilatation. Jadi pembukaan mulut rahim kita. Jadi kita punya sebagai perempuan punya organ rahim, dan di dalamnya itu di rahim di bagian bawah itu ada yang namanya mulut rahim atau namanya cervix. Nah, si mulut rahim ini ketika masih belum ada pembukaan itu masih nutup. Jadi masih nutup banget. Kita bisa bilang, oh belum ada pembukaan nih, tapi dengan seiring perjalanannya kontraksi, makin lama makin intens, makin kuat, kepala makin turun. Nah ini jadi kayak mulai kebuka, membuka 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10. Ketika sudah 10 cm, karena diameter kepala itu biasanya kita ukur dari biparietal diameter. Ini sekitar maksimal 10 cm. Jadi kira-kira biasa 9,5 atau itu. Nah itu biasanya kepala bayi bisa mulai melewati. Nah pada prinsipnya itu biasanya dilakukan bidan atau dokter Obgyn untuk memeriksa. Nah caranya gimana? Dimasukkan ke arah vagina, lalu diukur di area cervixnya. Nah biasa kita masih bisa bilang, oh 1 jari longgar, 2 jari longgar. Nah tapi ketika udah 10 cm itu bukan 10 jari dimasukin ya, tapi kita gini, otomatis ketika di sini biasanya 10 cm kita susurin di area mulut rahim sampai ternyata mulut rahimnya semua udah terbuka, pintunya udah terbuka semua, nggak ada pintu sama sekali. Itu kita bisa langsung bilang, oh ini pembukaannya udah lengkap, yuk moms yuk mulai ngeden. Nah pastinya itu nggak bisa dilakukan sendiri dan kita nggak bisa ngelihat cuman dari luar aja, semua harus dilakukan pemeriksaan dalam. Nah jadi untuk moms kalau emang berniat persalinan pervaginam, jangan takut untuk dilakukan pemeriksaan dalam ya, karena pemeriksaan dalam nih manfaatnya banyak banget. Yang pertama bisa tahu pembukaannya udah nambah atau belum, kepalanya makin turun atau enggak, ketubannya ini menempel atau memang masih ada banyak, bahkan penurunan kepalanya sampai di mana. Karena bisa aja moms udah mules-mules, ternyata waktu diperiksa dalam ternyata bagian yang terbawah tuh kaki atau bokong. Itu kan bahaya. Jadinya kita harus beda lagi plannya. Jadi untuk moms gak apa-apa kok, pemeriksaan dalam ini memang gak nyaman, tapi ini banyak manfaatnya untuk menunjang supaya kelahiran si baby dan persalinan moms ini lebih aman. Jadi selalu semangat ya, sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Jangan lupa subscribe and share. Bye bye, see you.